adopsi juga. Saya pikir-pikir, oh benar juga ini. Kok kami yang di sini apa listrik itu yang tidak stabil gitu kan? Nah ini bisa dimanfaatin ya anak-anak ketika mau bikin es tetapi terkendala dengan listrik. Nah ini tanpa kulkas nih kita buat gitu kan. Pasti ada tugas naon aku untuk guru dia. PR nanti guru. Sabaraha nomor? 5. Jakeun sadaya ulah dikantunkeun. Kenapa saya harus sekolah? Ya pokok pertamanya saya buat mendidik anak-anak kan namanya keluaran SD mungkin jadi mengenal bisa mah ini tuh rumus apaan ya mungkin bisa ngasih tahu apa itu limit gitu apa integral ya alhamdulillah gitu ya itu dalam matematika. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kalau ada tahu ya nyapa minimal gitu ya orang nyapa gitu mungkin enggak ya dia bisa jawab gitu sedikit good morning gitu mungkin itu selamat pagi mungkin kan biasanya disebut guru itu pahlawan sekarang bisa jadi rumah gitu jadi kita bisa bercerita bertukar pikiran langsung kita tidak bisa bercerita dengan teman ya merasa udah kurang puas nih jadi bisa cerita lagi ke guru. Nah, dari tayangan film dokumenter tadi kita bisa melihat bahwa film di sana diperlihatkan berbagai sekolah dari berbagai tempat. Sekolahnya dari berbagai tempat, dari ujung ada dari Maluku, ada dari Jawa ya. Nah, ada yang di pedesaan, ada yang di perkotaan. Di sana juga diterapkan sekolah-sekolahnya menerapkan kurikulum merdeka. Kita lihat tadi kurikulum merdeka ini ciri khasnya adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini berarti gurunya memperlakukan anaknya, mengajar anaknya, membimbing anaknya siswa itu sesuai dengan kemampuan anaknya masing-masing. Karena kita tahu bahwa setiap siswa, setiap murid itu punya kepribadian yang unik, masing-masing unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan sampai terfokus anak itu dengan kekurangannya saja. Tidak hanya memikirkan kekurangannya, tapi hendaknya mampu menggali kelebihannya apa. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang guru untuk bisa menggali kemampuan siswa, menggali potensinya untuk dikembangkan sehingga siswa itu bisa meraih kebahagiaannya lahir dan batin, mencapai cita-citanya. Nah, jadi dengan pembelajaran diferensiasi ini tidak hanya dengan satu metode atau satu cara yang dipakai, tapi dengan cara lain, bahkan dengan cara yang misalnya tidak menggunakan listrik atau tidak menggunakan IT, tapi bisa menghasilkan atau bisa belajar. Anak-anaknya pun bisa belajar dengan riang dan senang tanpa adanya ketakutan atau aturan-aturan yang menghukum gitu. Jadi di pembelajaran kurikulum merdeka ini anak-anak diajak untuk belajar dengan senang, menggali potensinya masing-masing, menggali kelebihannya agar bisa lebih maju, belajar untuk maju. Tadi kalau orang bisa, kenapa kita tidak? Kan ada tadi dikatakan di film itu ya, kalau orang bisa kenapa tidak? Jadi kita jangan hanya memikirkan kekurangan kita saja, tapi harus bisa menggali kelebihan kita yang lain. Di dalam diri kita ini semuanya pasti punya kelebihan, pasti punya kemampuan. Kita dianugerahi oleh Tuhan itu kelebihan dan kekurangan. Tapi kita jangan hanya memikirkan kekurangan kita saja, tapi harus bisa memikirkan apa sih kelebihan kita. Ayo kita gali sama-sama. Di sini tugas kami sebagai guru adalah mengajak kalian menggali potensi kalian agar bisa belajar lebih baik, meraih kemerdekaan kalian yang hakiki, sehingga nanti bisa mencapai cita-cita kalian. Ya, demikian dari saya. Dan perlu kita tirukan. Di yang kita tonton bersama-sama tadi, apa yang dikatakan Ibu Maya itu pada prinsipnya benar, bahwa pada prinsipnya semua anak-anak itu memiliki kelebihan dan keunikan.
yang potensinya kadang-kadang tersembunyi. Jadi pinta-pintalah kita sebagai guru untuk menimbulkan bakat-bakat yang ada. Di sini saya, kalau tadi Bu Maya berbicara masalah guru, saya mewakili masyarakat dan wali murid. Di sini pada dasarnya seperti pada film tadi, itu saya sangat menghargai dukungan masyarakat dan peran serta wali. Kalau kita lihat tadi bahwa masyarakat itu memberikan yang namanya motivasi, sarana untuk menunjang ke pendidikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan nanti masyarakat kita juga mendukung hal itu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi bahwa belajar itu bukan cuma di sekolah, bisa kita laksanakan terutama bantuan wali murid utama itu untuk membimbing seperti yang kita lihat tadi, peran serta wali muridnya dalam membimbing anaknya untuk membantu mengerjakan hal-hal atau poin-poin yang perlu ditambah, karena kita ketahui di sekolah itu keterbatasan waktu. Jadi peserta orang tua itu sangat-sangat membantu untuk menciptakan kemampuan anak-anak kita. Kemudian untuk sekolah juga, sebagaimana Dewan Guru kita lihat tadi bahwa apa yang ada di sekolah kita itu bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Jangan terpaku pada suatu hal yang seandainya tidak memungkinkan, bisa kita pilih alternatif yang lain. Seperti kita lihat tadi, kalau tidak ada kulkas, bisa kita buat. Mudah-mudahan di sekolah kita nanti, mudah-mudahan Dewan Guru kita dapat menciptakan hal-hal yang demikian. Itu aja mungkin yang Bapak tangkap dari film tadi yang merupakan pembelajaran bagi kita semua. Setelah menonton video yang ditayangkan, testimoni yang saya dapatkan adalah bahwa kurikulum merdeka tersebut memiliki banyak manfaat yang bukan hanya dapat diterapkan di dunia pendidikan, namun juga dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan kurikulum merdeka tersebut, kita para murid dan para guru pun dapat saling bertukar pikiran. Dan dengan begitu, para guru pun dapat mengetahui keunikan kita masing-masing, yang membuat para guru pun dapat mengistimewakan kita dengan yang membuat kita tuh tidak merasa kita tuh kekurangan. Dan dengan begitu, kami para murid berharap para guru dapat mengetahui keunikan kami masing-masing dan memberikan kami pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Baik, terima kasih. Setelah saya melihat video yang saya tonton tadi, kita tahu bahwa banyak sekali anak-anak yang bersekolah di sekolah yang masih di pelosok-pelosok, namun mereka memiliki anak-anak yang memiliki rasa semangat mereka yang sangat tinggi untuk meraih mimpi mereka. Dan juga mungkin ada beberapa anak yang masih bingung terhadap potensi yang dia miliki, dan para guru juga mungkin bingung potensi yang dimiliki anak ini. Namun dengan adanya kurikulum merdeka, para guru dapat melakukan pendekatan kepada anak-anak untuk menggali potensi yang mereka miliki, dan anak-anak juga mungkin akan menemukan apa sih potensi yang mereka miliki. Dan juga dengan adanya kurikulum merdeka, anak-anak dapat melakukan bergotong royong tanpa adanya